Memilih investasi yang tepat di tengah krisis ekonomi memerlukan strategi yang berbeda. Fokus utama bergeser dari mengejar keuntungan maksimal ke perlindungan nilai aset, capital preservation, dan mencari peluang di tengah volatilitas. Secara umum, investor cenderung beralih ke aset-aset yang dianggap lebih aman, safe haven, dan sektor-sektor yang lebih tahan banting, defensive. Berikut adalah jenis-jenis investasi yang bisa dipertimbangkan selama krisis ekonomi, dikelompokkan berdasarkan tujuan dan tingkat risikonya. Kategori aset perlindungan nilai, safe haven assets. Tujuan utama kategori ini adalah untuk mempertahankan nilai kekayaan Anda dari gerusan inflasi dan ketidakpastian pasar. 1. Emas logam mulia. Mengapa dipilih? Emas secara historis dianggap sebagai penyimpan nilai terbaik. Harganya cenderung stabil atau bahkan naik ketika pasar saham bergejolak dan nilai mata uang melemah. Cara berinvestasi, emas fisik batangan, tabungan emas digital, atau reksadana yang berinvestasi pada saham perusahaan tambang emas. 2. Surat utang pemerintah obligasi negara. Mengapa dipilih? Dianggap sebagai salah satu investasi paling aman karena dijamin langsung oleh negara. Obligasi memberikan pendapatan tetap kupon secara berkala yang menjadi sumber arus kas pasif yang stabil saat instrumen lain bergejolak. Contoh di Indonesia, surat berharga negara SBN retail seperti obligasi negara retail ORI, savings bond retail SBR, atau sukuk tabungan street. 3. Mata uang asing yang kuat. Contoh, dolar AS. Mengapa dipilih? Di saat krisis global, investor seringkali memindahkan dananya ke mata uang yang dianggap paling stabil di dunia, yaitu dolar AS USD. Ini bisa menjadi cara untuk melindungi nilai aset dari pelemahan mata uang lokal. Cara berinvestasi, menyimpan dalam rekening falas valuta asing atau melalui instrumen investasi berbasis dolar. 4. Kas dan deposito. Mengapa dipilih? Meskipun imbal hasilnya rendah dan bisa tergerus inflasi, memegang porsi kas yang lebih besar dari biasanya memberikan dua keuntungan utama. Likuiditas dana mudah dicairkan saat dibutuhkan dan fleksibilitas untuk menyerok atau membeli aset berkualitas dengan harga murah saat pasar mencapai titik rendahnya. Kategori aset untuk peluang pertumbuhan jangka panjang. Krisis seringkali membuat harga aset-aset berkualitas menjadi sangat murah, undervalued. Ini adalah peluang bagi investor jangka panjang. 1. Saham di sektor defensif. Apa itu? Saham dari perusahaan yang produk atau jasanya tetap dibutuhkan masyarakat, tidak peduli kondisi ekonomi sedang baik atau buruk. Contoh sektor, barang konsumen primer consumer staples, perusahaan makanan, minuman, sabun, dan kebutuhan pokok lainnya. Contoh, Wenvier, ICBP, INDF, kesehatan healthcare, perusahaan farmasi, rumah sakit, dan produk kesehatan. Contoh, KLBF, Sido, utilitas, perusahaan penyedia listrik atau gas. Contoh, Koije AS. 2. Saham blue chip yang terdiskon. Apa itu? Saham dari perusahaan besar, mapan, dengan fundamental yang sangat kuat, laba stabil, utang rendah. Saat krisis, harga saham perusahaan ini mungkin ikut terkoreksi tajam. Mengapa dipilih? Ini adalah kesempatan untuk membeli saham perusahaan juara dengan harga diskon. Perusahaan-perusahaan ini memiliki probabilitas paling tinggi untuk pulih dan kembali tumbuh setelah krisis berakhir. Contoh, saham-saham di sektor perbankan besar yang fundamentalnya kuat. Strategi investasi yang paling penting saat krisis. Selain memilih apa yang dibeli, cara Anda berinvestasi juga sangat krusial. 1. Dollar cost averaging DCA, menabung rutin. Ini adalah strategi terbaik di tengah pasar yang volatil. Dengan menginvestasikan sejumlah uang yang sama secara rutin, misalnya, setiap bulan, Anda akan mendapatkan lebih banyak unit saham atau reksadana saat harga turun dan lebih sedikit saat harga naik. Ini menghilangkan unsur emosi dan tebak-menebak kapan waktu terbaik untuk masuk pasar. 2. Diversifikasi. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Alokasikan dana Anda ke beberapa instrumen yang berbeda, misalnya, sebagian di emas, sebagian di ASBN, dan sebagian mulai mencicil saham defensif. 3. Fokus jangka panjang. Krisis ekonomi adalah sebuah siklus. Jangan panik menjual saat pasar anjlok. Jika Anda berinvestasi pada aset yang fundamentalnya bagus,
percayalah bahwa nilainya akan pulih seiring berjalannya waktu. 4. Lakukan analisis fundamental. Sebelum membeli saham, pastikan Anda memeriksa kesehatan perusahaannya. Perusahaan dengan utang yang rendah dan arus kas yang kuat cenderung lebih mampu bertahan di masa sulit. Semoga dapat membantu investor dalam memilih investasi yang tepat dalam kondisi krisis ekonomi.